Citiro PA, orangnya bunga, orangnya seksi, pintar beraksi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama gue Iqbal Talib dari kelas F. Oke guys, di konten yang singkat dan simpel ini, gue akan menjelaskan tentang kelas and object. Kelas adalah prototype atau blueprint atau rancangan yang mendefinisikan variabel dan metode pada seluruh objek tertentu. Kelas berfungsi untuk menampung isi dari program yang akan dijalankan. Di dalamnya berisi atribut atau type data dan metode untuk menjalankan suatu program. Kelas merupakan suatu blueprint atau cetakan untuk menciptakan suatu instan dari objek. Kelas juga merupakan grup suatu objek dengan kemiripan atribut atau properties. Contohnya, kelas person, tree, fruit, dan lain-lain. Objek. Yang dimaksud dengan objek pada Java adalah sekumpulan software yang terdiri dari variabel dan metode-metode yang terkait. Objek juga merupakan benda nyata yang dibuat berdasarkan rancangan yang didefinisikan di dalam kelas. Objek adalah instance dari kelas. Jika kelas secara umum mempresentasikan template sebuah objek, sebuah instance adalah representasi nyata dari kelas itu sendiri. Selanjutnya, pemahaman kelas and object pada Java. Pada makna berorientasi objek menjelaskan bahwa konsep dan perorganisasian perangkat lunak sebagai sebuah kombinasi dari tipe objek berbeda yang bergabung di dalamnya, baik itu tipe data ataupun juga behavior. Karenanya, OOP adalah sebuah modal pemrograman yang menyederhanakan pengembangan dan perawatan perangkat lunak dengan menyediakan beberapa aturan. Program akan diorganisis melalui objek ketimbang sebagai action atau logic. Hal ini dapat meningkatkan fleksibilitas dan kemampuan perawatan dari program. Pemahaman dari kerja program menjadi lebih mudah dan simpel, karena OOP memberikan behaviornya atau metode ke dalam sebuah lokasi tunggal atau objek. Konsep dasar OOP adalah 1. Objek 2. Kelas 3. Enkapsulasi 4. Inheritance 5. Polymorphism 6. Abstraction. Prasyarat dari kelas dan objek pada pemrograman berorientasi objek. Kelas. Sebuah kelas adalah sebuah cetak biru definisi pengguna atau prototype dari objek yang diciptakan. Kelas yang telah diciptakan tersebut mempresentasikan seperangkat dari properti atau metode yang umum dari sebuah objek dari satu tipe data. Kelas merupakan bagian syarat dari OOP karena 1. Kelas menyediakan template untuk menciptakan objek yang dapat mengikat kode menjadi data. 2. Kelas adalah definisi dari metode dan data. 3. Kelas mendukung inheritance dan pemrograman berorientasi objek dan karenanya dapat melakukan pemeliharaan hierarki kelas. 4. Kelas membantu merawat akses spesifikasi dari anggota variabel. Kalau di objek merupakan kesatuan dari OOP dan merepresentasikan entitas dari kehidupan nyata. Entitas kehidupan nyata dibagi menjadi dua karakteristik, di mana semuanya memiliki atribut dan behavior.
Sebuah objek terdiri dari satu state. Direpresentasikan oleh atribut dari objek. State juga memperhatikan properti dari objek. 2. Behavior. Dipresentasikan oleh metode dari objek. Behavior memperlihatkan respon dari objek terhadap objek lainnya. 3. Identity. Memberikan nama unik dari objek. Identity juga memberikan izin akses sebuah objek untuk berinteraksi dengan objek lainnya. Di bagian ini, gue akan menjelaskan tentang contoh objek dan kelas di Java. Pada contoh kali ini, kita akan membuat sebuah kelas dengan nama mahasiswa yang memiliki ID anggota dan juga nama. Lalu kita akan membuat objek dari kelas siswa tersebut dengan menggunakan keyword dan menampilkan hasilnya sebagai suatu objek. Contohnya, kita buat backslash belajar Java, titik koma, kita tulis public kelas siswa, kita tulis integer ID, titik koma, string nama, titik koma. Kita tulis public static void main string, args, kayak biasa ya. Kita tulis siswa S1 sama dengan new siswa, buka kurung, tutup kurung, titik koma. Siswa S2 sama dengan new siswa, buka tutup kurung, titik 2. S1 kali ID sama dengan 1 titik koma. Kita tulis S1 titik nama sama dengan kutip buka, kita tulis namanya Firdan, titik 2 kutip 2 titik koma. S1 titik ID sama dengan 2 titik koma. S1 titik nama sama dengan kutip buka Ardiansan namanya, kita tulis titik koma. Kita tulis kutip tutup titik koma. Kita tulis sistem titik out print ln tutup buka S1 titik ID tambah kutip tambah S1 titik nama tutup kurung titik koma. Sistem titik out print ln tutup buka S2 tambah ID plus kutip plus S2 titik nama tutup kurung titik koma. Terus pas kita jalankan hasilnya ini 1 Firdan, 2 Ardiansa. Oke guys, sekian dari video gua. Bye bye.